Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Kami JKT Angkatan 9 bersama guru didik dari Kabupaten Tulungagung. Izin kakak pertama. Ingin disampaikan melalui dari ada pertanyaan nanti klarifikasi dari Pak kakak pertama. Baik, Bapak Ibu. Pada prinsipnya kita di sekolah itu adalah kita menanam padi, Bapak Ibu. Siswa itu sebagai tanamannya, sehingga apa yang petani rawat, kemudian disiram dalam bentuk apa, kemudian rakulnya apa, itu nanti akan mendapatkan perawatan yang tepat, nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. Kita mengajar siswa di kelas dengan metode apapun, ya, disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti hasilnya akan sama, yaitu dengan hasil siswa yang lebih baik. Ya. Next. Baik. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Contoh budaya positif di SMP di Baru saya amati yaitu dengan adanya gerakan literasi di sekolah. Salah satu budaya positif yang saya amati sekarang ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada jumat bersih, pembacaan surat yasin, dan sebagainya. Merupakan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Kedung Waru. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu saya tulis tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong, mandiri, benaris, dan kreatif. Selanjutnya yaitu disiplin positif berasal dari kata disiplina, disiplin, yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi Bapak Ibu jika mau berhasil harus disiplin, siswa disiplin akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dalam hal proses belajarnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward
ancaman ataupun hukuman tanpa ada paksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh nilai institusi dari suatu organisasi dalam nilai-nilai kebajikan yaitu ini saya ambil contoh 3 di antaranya profil pelajar Pancasila yang saya sasar tadi, yaitu diantaranya beriman, bertakwa, dan seterusnya. Kemudian tentang primary yes program atau PYP di pendidikan dari umur 6 sampai 12 tahun itu apa aja nilai-nilai kebajikannya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sampai dengan komitmen. Dan yang terakhir adalah tentang keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar atau ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar. Perilaku manusia, motivasi dari luar. Kemudian perilaku manusia dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau Bapak Ibu guru menghukum siswa pasti tidak terencana. Langsung aja kalau ada siswa yang melanggar langsung push up, langsung bersihkan dan sebagainya. Itu unsur yang tidak terencana atau secara tiba-tiba. Itu kategori hukuman. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi sebelum Bapak Ibu guru itu mengeksekusi suatu pelanggaran, itu siswa tidak akan tahu nanti saya dihukum apa. Selanjutnya adalah bersifat satu arah, artinya dari guru ke siswa. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman yang kategori ini adalah bentuknya fisik, misalnya membersihkan musola, membersihkan halaman dan sebagainya. Itu bentuknya dengan fisik. Selanjutnya ke konsekuensi, ya. Ini agak halus lagi daripada hukuman, lebih halus, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau sesuatu lambat, aturannya apa? Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor atau mengawasi siswa. Yang selanjutnya adalah restitusi, yang kita harapkan dari guru penggerak dari sikap ini Bapak Ibu, yang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki Islam, serta proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada siswa itu
melanggar peraturan, ya, kita kesalahan apa atau kesalahan apa yang ada di kelas, ya, kesepakatan apa di kelas, kemudian keyakinan kelas apa yang dilanggar, itu diberikan arahan dari peraturan kelas, ya. Cakupannya setelah itu adalah keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh dari slide ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Mengapa Bapak Ibu? Betul, untuk menjaga keselamatan. Yang selanjutnya, kakak pertama, untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ada aturan, ada solusi yang ditambahkan. Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Mengapa Pak Ibu ada larangan merokok di sekolah? Karena untuk mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Ini berlaku juga untuk bawa guru. Boleh, tapi ada ruang sendiri. Oke. Selanjutnya, next. Keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Yang murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya. Itu keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Selama ini kita sudah menerapkan ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ini keyakinan. Jadi sama halnya dengan kesepakatan kelas itu. Itu Bapak Ibu pemaparan yang saya paparkan ke Bapak Ibu semua, ya. Nanti ada sesi jawab ya, jika ada Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas. Selanjutnya akan saya berikan ke rekan CGP saya, Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Aji atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menekankan sekali lagi bahwa kami dan Pak Aji itu bukan untuk menggurui, kami sekedar sharing ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya sharing pada saat materi apa yang diberikan pada saat pendidikan guru penggerak seperti itu. Oke. Ini tadi saya lihat panjenengan semua duduk dengan manis ya. Nah sekarang saya minta panjenengan semua berdiri terlebih dahulu. Biar agak fresh, biar nggak ngantuk ya. Nah sekarang coba tangannya ditaruh di depan seperti ini kedua-duanya. Nah sudah ya. Nah ini nanti mengikuti instruksi dari saya. Nanti semakin lama semakin cepat seperti itu ya.
Oke. Oke, semuanya sudah siap, Oke. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tangan di pinggang, enak, buka tutup, digulung-gulung, asai, buka tutup, tertawa keras. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik, kita baru saja melakukan ice breaking ya, ice breaking sederhana supaya kita tidak ngantuk melakukan peragangan. Ini selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Aji tadi itu adalah sebelumnya keyakinan kelas itu, sebelum kita membuat keyakinan kelas kita harus membuat peraturan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi setelah ada peraturan kelas, misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kalimatnya sudah positif atau masih negatif Bapak Ibu? Oke, masih negatif. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, tadi kita sudah belajar nilai-nilai dengan Bapak Aji. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita ambil inti sarinya saja. Jadi inti sari dari tidak terlambat itu apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan yang universal atau menyeluruh seperti itu. Kemudian bersifat abstrak. Apa itu abstrak Bapak Ibu? Jadi abstrak itu adalah tidak nyata, tidak terlihat tapi kita alami sehari-hari, itu berarti abstrak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif tadi, menghindari kata tidak, misalkan, dilarang, betul. Kemudian sedikit saja, mungkin 7-8 poin saja untuk keyakinan kelas. Nah, kemarin saya dan Pak Aji itu juga sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Di situ kami membuat sekitar 8 poin saja. Begini kalau misalkan kalau misalkan hanya pernyataan saja tanpa ada konsekuensi, kita kan masih belajar dari hukuman, konsekuensi, terus nanti ke restitusi. Jadi bertahap. Kalau kemarin saya membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kemudian setelah saya membuat peraturan kelas, saya membuat keyakinan kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, baru saya membuat kesepakatan kelas beserta konsekuensinya, dan tentu itu saya diskusikan juga dengan anak-anak satu kelas. Jadi bagaimana, setuju atau tidak? Nah, apabila mereka melanggar, mereka pasti akan melaksanakan hal tersebut. Nah, kemudian ini sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi misalkan kelas saya kelas 7A dengan kelas Bu Ami 7B itu kondisinya pasti berbeda anaknya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas panjenengan masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sepihak. Seperti itu. Kemudian next Pak Haji. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan tadi. Contohnya ada datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai dan juga menghormati. Selanjutnya Pak Haji. Nah, di sini, ini juga sesuatu yang sangat penting yang harus kita pelajari saat ini menurut saya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau dan juga posisi manajer. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada panjenengan semua. Kira-kira panjenengan di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Coba. Monggo. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman. Kita jujur aja. Saya juga terkadang masih penghukum juga, kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau. Nah, di sini saya di PGB ini
Untuk ini Bu, manajer siswa. Iya, betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus mengenali diri kita sampai di mana tahapnya. Posisi kontrol kita sampai di mana. Terus selanjutnya Pak Haji next. Di sini ada video untuk panjenengan lebih memahami 5 posisi kontrol. Silakan disimak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata videonya sudah usai ya. Sudah kasih-kasihnya melihat ternyata videonya sudah usai. Oke. Halo? Oke. Oke Bu Umi, nanti kita adakan sesi tanya jawab ya. Oke, sebentar lagi. Oke, mohon bersabar sebentar ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ada posisi penghukum. Siapa yang mau mencoba membacakan posisi penghukum dengan ekspresi penghukum? Siapa yang mau mencoba maju ke depan? Ya. Bapak kita. Oh ya itu. Oke. Jadi di sini ada posisi penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ekspresi saya kalau betul ya. Oke, galak. Kemudian di sini ada membuat merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu bilang ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu bisa membuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol membuat merasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang sangat mematikan karakter anak-anak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menghindari sebisa mungkin posisi merasa bersalah, posisi kontrol merasa bersalah. Okay. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu. Ya sekali ini saya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Oke, itu adalah posisi sebagai teman. Nah ini sebagai teman itu, posisi kontrol sebagai teman itu ada positif dan juga negatifnya. Positifnya mungkin menyenangkan bagi anak-anak karena memiliki teman kita sebagai bapak ibu guru. Tapi ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Sisi negatifnya itu nanti anak-anak akan tergantung kepada kita yang dianggapnya sebagai teman. Nah, nanti ketika mereka menghadapi Bapak Ibu guru yang lain yang bukan mereka anggap sebagai teman, itu mereka akan menunjukkan karakter yang lain lagi, berbeda dengan kita yang dianggapnya sebagai teman, seperti itu. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang kembali. Nah, ini adalah posisi pemantau. Nah, ini adalah posisi yang masih sering saya lakukan karena saya masih sering memberikan konsekuensi ke anak-anak seperti itu. Selanjutnya adalah posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi posisi kontrol yang paling ideal itu untuk mengembangkan karakter anak secara berkelanjutan itu adalah posisi kontrol manager. Jadi di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik dan juga siswa itu berkolaborasi ya untuk mencari tahu penyebab kesalahan yang sudah dibuat anak-anak dan juga solusinya itu seperti apa, itu dari anak juga seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mari coba kita tebak posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu Guru? Posisi merasa bersalah. Baik, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apa? Oke. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Ali, coba Pak Ali. Apa benar saya? Merasa bersalah. Oke. Penghukum atau oke, coba sing dihindari tadi. menurut Bu Ani penghukum. Coba Kalau bisa dihindari tadi. kalau bisa dihindari. Jangan diterapkan di Oh iya, itu posisi merasa ini menimbulkan perasaan bersalah. Gitu. Oke, kalau nomor 4 tadi adalah posisi ini pemantau ya, betul, pemantau.
sudah cukup jelas ya. Terus kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Apa itu posisi apa Bapak? Temanku, betul, posisi kontrol sebagai teman. Baik. Terus selanjutnya next. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan hal tersebut? Sering, saya juga sering. Oke. Lalu ini posisi kontrolnya sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu guru? Pak? Pembuku? Ya, benar. Terus, nah kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Tapi saya mau cek dulu konsentrasi panjenengan. Oke, masih konsentrasi mau mboten? Oke, coba jarinya, ya, jari telunjuk aja yang bagian kanan. Oke. Nah, coba sekarang jarinya diputar searah jarum jam. Jarinya, ya maksudnya jarinya diputar searah jarum jam. Sekarang kebalikannya. Sekarang pegang pipi. Pipi, oh, berarti masih konsentrasi. Saya di sini di depan hanya mengecok saja. Oke, coba satu kali lagi ya. Coba diputar lagi searah jarum jam. Oke, lebih cepat lagi. Kebalikannya. Oke, sekarang pegang pipi. Benar berarti. Oke, alhamdulillah masih konsentrasi walaupun sudah setengah 3 ya. Nah, baik, di sini adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir yang akan kami dan Pak Aji paparkan hari ini ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini panjenengan bisa melihat ada segitiga. Namanya segitiga restitusi pasti ada segitiga. Nah, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini ada tahapan yang pertama, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal tersebut? Nah, kita bisa menyampaikan kata-kata tersebut. Berbuat salah itu wajar, misalkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa bahagia. Nah, itu adalah tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi. Jadi dalam tahapan pertama itu kita mengubah dari identitas gagal ya, ke identitas sukses anak. Jadi kita awalnya itu tidak mempermalukan anak dulu. Nah, kita itu menggali mereka. Kenapa? Nah, seperti itu. Kemudian yang tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa melakukannya dengan kalimat-kalimat berikut. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik, next. Oke, baik. Ini adalah tahapan segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berarti apa itu Bapak Ibu motivasi intrinsik?
Motivasi, betul. Terima kasih. Motivasi yang berasal dari diri seseorang. Nah, itu tahapan yang ketiga itu kita dapat menanyakan beberapa kalimat ke anak ya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi kalau kita punya keyakinan kelas, kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Nah, misalkan sudah kita tulis di keyakinan kelas, ternyata dia melanggar, nah, disitulah celah kita untuk masuk ke anak, seperti itu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, gitu kan. Kemudian selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu. Jadi masing-masing anak itu memiliki kelas impian, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi mereka jika ditanya seperti itu akan ada unsur intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, 2 pertanyaan sih. Belum? Kalau menampilkan video kayak tadi, nanti itu pelakunya jangan orang lain. Jadi murid sini sama murid, tapi kita memilih itu tidak apa-apa. Ini memang ya, saya mau seandainya ini contoh, baik kita akan itu ya. Saya baru paham sekali. Baik, terima kasih pertanyaan sangat bagus sekali. Gini Bu, setiap apa yang saya dulu itu nanti udah punya esensi, ya udah punya esensinya. Nanti, iya, ya emang contohnya sudah ada, coba Bu. Dari segitiga sendiri sudah ada sebenarnya. Ini sudah saya cuti-cuti supaya untuk mengingat waktu. Ini aja waktunya sudah panjang, malah lebih sepi. Ini banyak pulang misalnya. Ya, gitu. Jadi kalau apa namanya, setiap video yang saya download dari YouTube itu punya kebebasan kita untuk downloadnya, lisensinya tidak ada, acitannya tidak ada. Jadi kalau masalah siswa ada ini saya ini, iya ini ketiga institusi yang saya praktekkan di dalam kelas. Coba yang disampaikan di awal ya Pak. Ketiga institusi, kasus yang pertama Bu. Nah, ini saya mewawancarai Nadia karena Nadia sering pekerjaannya dicontek, ya dicontek teman-temannya, dia marah, dia mengundang meja, jadi saya minta apa? Kenapa Bu? Segitiga diskusi. Ya. Ini saya di like, ya di like. Dimana saya upload di YouTube banyak yang komen positif. Ya seadanya mawon. Nanti saya itu mencari tempat untuk syuting sulit di sini. Kenapa? Penuh masalahnya di sini. Kenapa ini? Jadi tempat sana rame, perpus rame. Ya, kemarin saya tempat di sini rame juga. Jadi saya khususnya di ruangan. Di bawah itu penuh sudah di lab komputer. Ini kasus yang pertama. Yang kasus kedua Bu. Ini Chandra terlambat. Nah, ini siswanya terlambat beneran begini Bu, ya. Pada waktu saya aja jam pertama terlambat jam 7:30 misalnya. Terus dia apa? Kok sampai terlambat? Karena dia apa namanya make it sama malam. Terus sama orang tuanya apa nggak perlu tahu. Sudah, ini nggak tahu. Ya, saya sebagai manajer bukan penghukum, sebagai penghukum
bersih itu musola itu tadi ibu. Kita ya bumi ya. Bukan ya, Bu Nurul mungkin ada pertanyaan terakhir. Bu Pastor, ada pertanyaan Bu? Cuma gini, video yang diambil ini enak, video yang diambil tentang anak-anak itu mungkin saya kurang paham lah. Seperti di video seperti ini gunanya untuk sekedar dokumentasi atau sebagai publikasi. Itu yang ini ya? Iya sebenarnya, andai kan ini diambil seperti ini, coba Ini video sekedar dokumentasi atau penggunaan publikasi. dokumentasi dan publikasi. Publikasi kepada siapa? LMS. Nanti dibilang LMS itu ada bentuk. Ini kepentingannya hanya untuk kepentingan tugas. Iya. Kalau itu untuk kepentingan tugas, saya Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? ya cukup. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya Haji Minarto dan rekan saya JPP Mbak Adiri. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian kami dan kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, diskusi semacam ini nanti ke depan sering kami jadwalkan ya. Bagus ini, walaupun hari ini pesertanya semakin menipis, tetapi ke depan akan tetap kami beri tempat ruang diskusi seperti ini.